Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membuat bolu jadul zebra 5 telur full margarin ya teman-teman. Pokoknya mantap banget rasanya. Kalau teman-teman penasaran dengan prosesnya, yuk intip bahan dan cara bikinnya, atau juga bisa dilihat di deskripsi box di bawah ini ya teman-teman, biar lebih jelasnya juga. Terima kasih. Yang pertama-tama kita sediakan bahannya. Untuk butter dan margarinnya kita pakai sekitar 250 gram ya teman-teman. Untuk margarinnya ini kita pakai 200 gram dan sisanya 50 gram kita pakai butter. Kemudian ada susu kental manis sekitar 1 bungkus seperti ini, atau kira-kira sekitar 38 sampai 40 gram. Selanjutnya ada bubuk coklat ya teman-teman sebagai pelapis bolu zebranya, nanti kita pakai secukupnya atau kira-kira sekitar 1 sampai 2 sendok makan. Kemudian ada tepung terigu sekitar 150 gram, saya pakai segitiga biru protein sedang. Selanjutnya ada gula halus ya teman-teman, di sini kita pakai sekitar 150 gram. Ini saya pakai yang instan ya teman-teman, kalau tidak punya boleh memblender atau menghaluskan gula pasir. Kemudian ada 5 butir telur ayam, nanti kita pisahkan antara putih dan kuning telurnya. Selanjutnya ada cream of tartar, nanti kita pakai secukupnya. Kemudian ada vanilla bubuk secukupnya. Kemudian ada bubuk kayu manis seperti ini ya teman-teman, boleh di skip kalau tidak punya. Dan agar lebih coklat lagi kita tambahkan pasta coklat secukupnya. Terlebih dahulu kita akan pisahkan putih dan kuning telurnya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, apabila putih dan kuning telurnya tidak bisa dipisahkan dengan sempurna seperti ini, tidak apa-apa ya teman-teman, yang penting jangan terlalu banyak. Kalau teman-teman ingin lebih bagus lagi adonannya, saya rekomendasikan untuk membeli telur yang masih segar ya teman-teman. Padahal ini saya belinya 1 hari sebelum saya pakai. Sayang ya teman-teman untuk dibuang, jadi saya lanjutkan saja untuk bikin bolu zebranya. Selanjutnya kita akan bikin adonannya. Sediakan wadah mix, kemudian kita masukkan blue band margarinnya. Saya pakai 200 gram ini ya teman-teman, atau 1 bungkus seperti ini. Ataupun kalau teman-teman tidak punya margarin seperti ini, boleh juga menggunakan merek yang lain. Ataupun juga kalau teman-teman tidak punya margarin, boleh menggunakan full butter ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan butter atau menteganya ya teman-teman, boleh juga menggunakan merek apa saja. Di sini saya pakai blue band juga. Kemudian masukkan gula halusnya. Selanjutnya kita akan mixer dengan menggunakan kecepatan rendah dulu, pelan-pelan menggunakan kecepatan tinggi sampai dia benar-benar tercampur merata ya teman-teman. Dan nanti kalau sudah tercampur merata, teksturnya dia agak ringan ya teman-teman. Kita mixernya sekitar 6 sampai 8 menit ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk adonan yang menempel di pinggirnya ini boleh dirapikan sesekali sambil dimatikan mixernya ya teman-teman, karena susah dijangkau oleh mixer. Dan kalau sudah kelihatan soft seperti ini, kemudian kita matikan mixernya. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman, ini sudah benar-benar tercampur merata dan mengembang. Selanjutnya kita akan mixer kembali dengan kecepatan rendah saja, sambil dituangkan kuning telurnya sedikit demi sedikit sampai tercampur merata ya teman-teman. Lakukan sampai kuning telurnya habis. Selanjutnya kita masukkan tepung terigunya sedikit demi sedikit juga ya teman-teman, sambil di mixer dengan kecepatan rendah juga.
Selanjutnya dibersihkan mixernya teman-teman, kemudian dicuci kembali dan dilap sampai benar-benar kering ya teman-teman, karena akan dipakai untuk mixer adonan putih telurnya. Selanjutnya kita tuangkan susu kental manisnya. Oh ya teman-teman, kalau tidak punya susu kental manis boleh di skip juga, tergantung selera saja. Kemudian kita tambahkan vanila bubuk secukupnya, dan kalau teman-teman tidak punya yang bubuk boleh menggunakan yang ekstrak ya teman-teman, ataupun di skip juga. Sisihkan terlebih dahulu, kemudian kita akan mixer adonan putih telurnya. Ini mixernya sudah benar-benar kering ya teman-teman. Selanjutnya kita tuangkan putih telurnya dan kita tambahkan juga cream of tartar secukupnya, dan kalaupun tidak punya boleh di skip ya teman-teman, atau diganti dengan 1 sendok jeruk nipis. Agar menambah rasa saya tambahkan gulanya sekitar 2-3 sendok makan ya teman-teman, dan kalaupun tidak suka manis boleh di skip juga. Kemudian mixer dengan menggunakan kecepatan sedang ya teman-teman sampai mengembang. Oh ya teman-teman, seperti yang saya bilang dari awal, dia tidak akan terlalu softik ya teman-teman, karena agak tercampur dengan kuning telurnya. Oh ya teman-teman, untuk adonan putih telurnya kalau benar-benar full putih telur dia akan benar-benar softik ya teman-teman, dan apabila wadahnya dibalik dia tidak akan tumpah. Bisa dilihat juga dengan video saya sebelumnya teman-teman, seperti pada resep ogura. Selanjutnya masukkan adonan putih telurnya sedikit demi sedikit ke dalam adonan kuning telurnya sambil diaduk-aduk sampai tercampur merata, dan lakukan sampai habis ya teman-teman. Selanjutnya sediakan loyangnya, ini ukuran diameter 20 ya teman-teman, boleh juga menggunakan ukuran diameter yang 18 ataupun 22. Olesi dengan margarin atau butter ke seluruh permukaannya, kemudian nanti dilanjutkan dengan taburi tepung terigu secara merata juga. Selanjutnya kita akan bagi adonannya. Saya ambil untuk adonan coklatnya sekitar 30 dan sisanya untuk 70% yang adonan kuning. Kalaupun teman-teman ingin lebih banyak misalnya ya tergantung selera teman-teman saja. Selanjutnya tambahkan pasta coklat secukupnya, dan nanti kita tambahkan juga dengan bubuk kayu manis ya teman-teman, opsional kalau teman-teman tidak punya boleh di skip. Dan yang terakhir kita tambahkan juga dengan 1-2 sendok makan bubuk coklat. Ambil loyangnya, kemudian kita masukkan adonan kuningnya terlebih dahulu, ditimpa lagi dengan adonan coklat, kemudian ditimpa lagi dengan adonan kuning. Lakukan seperti itu secara bergantian sampai habis. Sebelum kita panggang, kita panaskan ovennya terlebih dahulu sekitar 5-10 menit. Kemudian kita akan panggang dengan suhu sekitar 140-150 derajat dengan api atas bawah selama 50-55 menit, atau tergantung dari oven teman-teman saja.
Sebelum kita keluarkan, kita tes tusuk terlebih dahulu ya teman-teman. Apabila tidak ada yang menempel pada tusukan, berarti sudah matang. Oke, ini dia teman-teman, bolu zebra 5 telur panggangnya sudah matang. Teman-teman bisa lihat sendiri ya teman-teman, ini teksturnya tetap kokoh walaupun tidak sempurna terpisah antara putih dan kuning telurnya. Oke teman-teman, bisa lihat sendiri ini bagian dalamnya lembut banget. Walaupun prosesnya tidak sesuai yang diinginkan, tapi hasilnya tetap tidak mengecewakan. Ini rasanya mantap banget ya teman-teman. Pokoknya nggak nyesal kalau bikin seperti ini. Benar-benar mantap dan wajib dicoba ya teman-teman. Gimana teman-teman, gampang dan simpel kan cara bikin dan bahan-bahannya? Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya, komen di bawah, dan share ke media sosial yang kamu punya ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba resepnya.